Di kota Sampit yang damai, di mana dua budaya berinteraksi dan bertukar cerita, sebuah tragedi menyedihkan mengubah segalanya. Ketika persahabatan yang dibangun selama bertahun-tahun hancur oleh konflik, semua orang bertanya-tanya, bagaimana bisa semua ini terjadi? Kota Sampit terletak di jantung Kalimantan Tengah, sebuah kota yang dikelilingi oleh sungai yang tenang dan hutan tropis yang luas. Di sini, kehidupan sehari-hari berjalan dengan ritme yang khas, di mana para nelayan berangkat ke sungai sejak subuh, sementara para pedagang mulai menata dagangan mereka di pasar yang penuh warna. Orang-orang Dayak dan Madura hidup berdampingan selama bertahun-tahun, membangun rumah di sepanjang ganggang sempit, berbagi ruang di pasar tradisional, dan bekerja di sektor-sektor yang berbeda. Orang Dayak, sebagai penduduk asli, masih mempertahankan tradisi leluhur mereka, dengan seni ukiran khas, ritual adat, serta warisan budaya yang kaya. Sementara itu, orang-orang Madura, yang datang ke Sampit melalui program transmigrasi sejak era kolonial dan berlanjut hingga Orde Baru, membawa budaya kerja keras, perdagangan, dan kuliner khas seperti soto Madura dan sate kambing yang terkenal. Di warung-warung makan, mereka sering duduk bersama menikmati kopi hitam pekat yang disajikan dalam cangkir-cangkir kecil. Anak-anak mereka bermain bersama di jalanan tanah yang berdebu, tertawa tanpa peduli dari mana asal mereka. Namun, meskipun di permukaan hubungan ini tampak harmonis, di bawahnya terdapat riak-riak ketegangan yang kerap kali muncul. Kesalahpahaman kecil dapat dengan mudah membesar, dan perbedaan budaya yang seharusnya menjadi kekayaan justru kerap dijadikan pemicu ketegangan sosial. Di antara mereka ada yang masih menyimpan perasaan curiga atau merasa tersisih dalam kompetisi ekonomi yang semakin ketat. Banyak warga Dayak yang merasa bahwa tanah mereka semakin terkikis oleh perantau, sementara orang Madura yang berjuang untuk mencari penghidupan kerap merasa tidak diterima sepenuhnya. Namun, selama bertahun-tahun, kota ini tetap berdiri dalam keseimbangan yang rapuh, di mana perbedaan dipaksa untuk dikesampingkan demi keberlangsungan hidup bersama. Tidak ada yang mengira bahwa suatu hari keseimbangan itu akan hancur dalam sekejap mata, menelan ribuan nyawa dan mengubah Sampit selamanya. Di salah satu sudut kota, di sebuah warung kopi kecil yang terbuat dari kayu ulin, dua sahabat duduk berdampingan. Arif, seorang pemuda Madura berusia 25 tahun, dikenal sebagai sosok yang supel dan rajin. Ia menjalankan usaha kecil berjualan sembako di pasar, meneruskan bisnis keluarganya yang telah berdiri sejak ayahnya datang ke Sampit bertahun-tahun lalu. Di seberangnya, duduk Budi, seorang pemuda Dayak yang memiliki senyum ramah dan postur tegap. Ia bekerja sebagai tukang kayu. Keahliannya dalam mengukir kayu diwarisi dari generasi ke generasi. Hari ini pasar ramai sekali, kata Arif sambil menyeruput kopi hitamnya. Ia menyandarkan tubuhnya ke kursi kayu, melepaskan kepenatan setelah bekerja sejak subuh. Budi mengangguk sambil mengaduk kopinya yang mulai dingin. Ya, semakin banyak orang datang ke kota. Tapi, banyak juga yang mulai kehilangan tempat tinggal mereka. Kau dengar tentang proyek pembangunan jalan baru itu? Arif meletakkan cangkirnya dan menatap Budi dengan serius. Ya, aku dengar. Mereka bilang ini untuk kemajuan kota. Tapi, aku juga tahu beberapa keluarga Dayak akan kehilangan tanah mereka karena proyek itu. Budi mendesah. Pandangannya menerawang. Keluargaku salah satunya. Kami sudah tinggal di sana selama puluhan tahun. Tapi sekarang, pemerintah bilang kami harus pergi. Arif merasa tidak enak hati. Ia memahami betapa pentingnya tanah bagi orang Dayak. Bagi mereka, tanah bukan sekadar tempat tinggal, tetapi juga bagian dari identitas dan leluhur mereka. Apa tidak ada solusi lain? Mungkin pemerintah bisa memberi kompensasi. Budi tertawa pahit. Kompensasi? Kau tahu sendiri, Arif. Uang tidak bisa menggantikan tanah leluhur kami. Mereka terdiam. Di luar, matahari mulai tenggelam, meninggalkan semburat jingga di langit. Suara anak-anak berlarian terdengar samar di kejauhan. Mereka tidak tahu bahwa ini adalah salah satu percakapan terakhir mereka sebagai sahabat sebelum tragedi besar terjadi. Seiring waktu, keresahan di kota semakin terasa. Banyak warga Dayak yang merasa pemerintah lebih berpihak kepada para pendatang.
Mereka mulai melihat orang-orang Madura bukan lagi sebagai tetangga, melainkan sebagai ancaman. Di sisi lain, orang Madura juga merasa cemas. Mereka mendengar bisikan-bisikan di pasar, cerita tentang bagaimana beberapa kelompok mulai berkumpul secara diam-diam, membicarakan ketidakpuasan mereka. Di sebuah sudut pasar, seorang pedagang buah yang sudah tua berbicara pelan kepada pelanggannya. Aku dengar ada yang marah karena tanah mereka diambil. Kau harus hati-hati, jangan sampai terkena masalah. Seorang ibu muda yang sedang memilih mangga menoleh dengan khawatir. Apa maksudmu? Masalah seperti apa? Pedagang itu menurunkan suaranya. Ada yang bilang, orang-orang mulai mengasah mandau mereka. Mendengar itu, ibu muda tersebut buru-buru membayar dan pergi. Kabar seperti ini menyebar cepat. Ketegangan yang selama ini terpendam mulai naik ke permukaan. Suatu hari, sebuah insiden terjadi di sebuah gang sempit dekat pasar. Seorang pemuda Madura tertangkap basah sedang mengambil barang dari kios milik seorang pedagang Dayak. Tidak ada yang tahu pasti apakah ia benar-benar mencuri atau hanya kesalahpahaman. Tetapi sebelum ada yang bisa menjelaskan, situasi sudah memanas. Dia pencuri, teriak seorang pria tua dari kejauhan. Sekelompok orang mulai berkumpul. Wajah-wajah mereka dipenuhi kemarahan. Kita tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Seseorang berseru. Pemuda Madura itu berusaha menjelaskan. Aku tidak mencuri. Aku hanya mengambil barang yang kupesan kemarin. Namun, kerumunan sudah tidak peduli. Salah satu pria mendorongnya hingga jatuh, lalu menendangnya. Dalam sekejap, kekerasan meledak. Malam itu, Arif mendengar kabar tentang insiden tersebut dari seorang pelanggan di tokonya. Ia langsung berlari ke rumah Budi, berharap bisa berbicara dengannya sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Budi, buka pintunya. Kita harus bicara. Serunya sambil mengetuk pintu kayu dengan keras. Pintu terbuka perlahan, dan Budi berdiri di sana dengan ekspresi gelisah. Aku sudah dengar tentang kejadian itu, Arif. Arif menghela napas. Kita harus tenang. Kita tidak bisa membiarkan ini menjadi besar. Budi menatap sahabatnya dengan sedih. Tapi, Arif, ini bukan hanya tentang satu kejadian. Ini sudah berlangsung lama. Orang-orangku sudah lelah merasa tersingkir. Arif merasakan dinginnya malam menembus kulitnya. Ia tahu, sesuatu yang lebih besar dari mereka sedang bergerak. Dan mungkin, kali ini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Malam itu, angin bertiup lebih dingin dari biasanya di kota Sampit. Arif masih berdiri di depan rumah Budi, menunggu sahabatnya berbicara. Namun, Budi hanya terdiam, wajahnya menunjukkan kebimbangan yang dalam. Dari dalam rumah, terdengar suara isak tangis pelan. Ibu Budi duduk di sudut ruangan. Tangannya menggenggam erat sebuah kain tenun tua yang diwariskan turun-temurun. Tanah ini milik leluhur kita, bisiknya dalam bahasa Dayak, seolah berbicara kepada dirinya sendiri. Arif melangkah masuk. Di meja kayu yang sederhana, beberapa pria Dayak duduk dalam keheningan. Mereka bukan hanya teman-teman Budi, tapi juga tetua kampung yang dihormati. Di hadapan mereka tergeletak sebuah mandau, senjata khas suku Dayak yang tajam dan mematikan. Arif menelan ludah. Ia tahu apa artinya jika mandau diletakkan di meja dalam sebuah pertemuan seperti ini. Itu adalah tanda bahwa mereka sedang membahas sesuatu yang serius, sesuatu yang bisa mengarah pada tindakan nyata. Arif. Suara Budi akhirnya terdengar. Ia menatap sahabatnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Kau tahu bahwa kami sudah terlalu lama menahan ini, kan? Arif mengangguk pelan. Aku tahu, Budi. Tapi, apa yang kau rencanakan? Kau tidak benar-benar berpikir untuk membalas, bukan? Seorang pria tua yang duduk di sudut ruangan akhirnya angkat bicara. Ini bukan soal balas dendam, Nak. Ini soal kehormatan. Jika kami tidak melakukan sesuatu, mereka akan terus menginjak-injak kami. Arif merasa dadanya sesak. Ia ingin membantah, ingin mengatakan bahwa tidak semua orang Madura seperti yang mereka pikirkan. Namun, ia juga tahu bahwa kebencian yang telah terakumulasi bertahun-tahun tidak bisa dipadamkan hanya dengan kata-kata.
Kita masih bisa menyelesaikan ini tanpa pertumpahan darah. Arif mencoba berbicara, meskipun suaranya terdengar goyah. Namun, Budi hanya menatapnya dengan ekspresi kosong. Aku harap kau benar, Arif, katanya pelan. Tapi aku takut, semuanya sudah terlambat. Keesokan harinya, kabar tentang insiden pencurian menyebar semakin luas. Di sudut-sudut kota, orang-orang mulai berbicara dengan nada penuh amarah. Seorang lelaki tua di pasar menepuk bahu seorang pemuda dan berbisik. Sudah saatnya kita mengingatkan mereka siapa yang berkuasa di tanah ini. Di warung kopi yang biasa menjadi tempat berkumpul, suasana tidak lagi sehangat biasanya. Orang-orang duduk dalam kelompok terpisah, berbicara dengan suara pelan namun tajam. Beberapa pria Dayak terlihat mengasah mandaunya, sementara di sisi lain kota, sekelompok pemuda Madura berkumpul di sebuah rumah kecil, membicarakan strategi untuk melindungi keluarga mereka. Di jalanan, ketegangan semakin terasa. Beberapa orang mulai mempersenjatai diri dengan apapun yang mereka bisa temukan. Parang, bambu runcing, bahkan kayu yang dipaku untuk dijadikan senjata darurat. Anak-anak bersembunyi di dalam rumah, sementara para ibu menutup jendela dengan hati yang gelisah. Malam tiba, membawa keheningan yang menakutkan. Di sudut-sudut gelap kota, bayangan-bayangan bergerak dengan hati-hati, seolah menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Dan kemudian, pada suatu saat yang tidak diketahui siapa yang memulai, teriakan pertama terdengar. Api pertama menyala di sebuah rumah di pinggiran kota. Dalam hitungan detik, api itu membesar, menjilat dinding kayu yang rapuh, melahap atap yang terbuat dari rumbia. Asap hitam membumbung tinggi ke langit, menjadi pertanda bahwa perang telah dimulai. Di jalanan, sekelompok orang berlari dengan membawa senjata di tangan mereka. Mata mereka dipenuhi kemarahan yang telah lama terpendam. Bakar semuanya, teriak seseorang. Dalam sekejap, rumah-rumah lain ikut terbakar. Arif terbangun oleh suara jeritan. Ia berlari keluar rumah, hanya untuk melihat neraka di depan matanya. Api menari-nari di udara. Bayangannya bergerak liar di dinding-dinding bangunan yang masih berdiri. Orang-orang berlarian, beberapa berusaha menyelamatkan keluarga mereka, sementara yang lain mengangkat senjata dan berhadapan dengan musuh mereka. Di kejauhan, Arif melihat Budi berdiri dengan mandau di tangan. Sahabatnya yang dulu ramah kini memiliki ekspresi yang asing bagi Arif. Wajahnya keras, matanya penuh amarah. "Budi!" Arif berteriak, berusaha mendekatinya. Namun, Budi tidak menjawab. Ia hanya menatap Arif sejenak sebelum berbalik dan menghilang ke dalam kerumunan yang kacau. Dalam hitungan jam, kota Sampit berubah menjadi lautan darah. Jeritan dan tangisan bercampur dengan suara senjata yang beradu. Di gang-gang sempit, orang-orang saling memburu. Darah menggenang di jalanan, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Di sebuah rumah kecil, seorang ibu merangkul erat anaknya yang menangis. "Tolong, jangan sakiti kami," isaknya. Namun, pintu rumahnya didobrak dengan kasar, dan dalam sekejap, jeritannya pun menghilang. Di sudut lain kota, seorang pemuda Madura berlari dengan wajah ketakutan. Ia mencoba mencari tempat berlindung, tetapi setiap jalan yang ia lalui hanya memperlihatkan lebih banyak kehancuran. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang tajam menusuk perutnya. Ia terjatuh. Tangannya berusaha menghentikan darah yang mengalir dari lukanya. Arif berlari secepat yang ia bisa, mencari keluarganya di tengah kekacauan. Namun, dimanapun ia melihat, hanya ada kematian dan kehancuran. "Ini bukan kota kita," gumamnya dengan suara lirih. "Ini bukan rumah kita lagi." Pemerintah akhirnya mengirimkan pasukan keamanan. Tentara dan polisi berdatangan dengan kendaraan lapis baja, mencoba mengendalikan situasi. Namun, kerusakan sudah terlalu besar. Kota yang dulu damai kini hanya menyisakan puing-puing dan jenazah yang berserakan di jalanan. Di salah satu sudut kota, Arif duduk di trotoar dengan wajah kosong. Ia melihat tubuh-tubuh yang tergeletak di sekelilingnya. Beberapa di antaranya adalah orang-orang yang ia kenal. Di kejauhan, ia melihat Budi berdiri di antara kerumunan yang kelelahan. Mata mereka bertemu,
tetapi tidak ada kata-kata yang bisa diucapkan. Di belakang mereka, matahari mulai terbit, menciptakan pemandangan yang ironis. Kota Sampit, yang dulunya penuh kehidupan, kini hanya menyisakan kehancuran. Pagi itu, Sampit seperti kota mati. Asap masih mengepul dari bangunan-bangunan yang terbakar, menyisakan aroma menyengat dari kayu yang hangus dan daging yang terbakar. Jalanan yang dulu ramai kini dipenuhi puing-puing dan tubuh yang tak lagi bernyawa. Beberapa anjing liar berkeliaran, mengendus-endus di antara sisa peradaban yang hancur. Langit masih kelabu, seolah enggan menyinari kota yang telah berlumuran darah. Arif berjalan pelan di antara reruntuhan. Tubuhnya terasa lemah dan kotor. Pakaian yang ia kenakan penuh debu dan bercak darah, entah miliknya sendiri atau orang lain. Setiap langkahnya terasa berat, seolah-olah ia sedang menginjak bayangan dari semua kenangan yang kini telah berubah menjadi mimpi buruk. Ia tak lagi tahu harus pergi kemana. Rumahnya telah rata dengan tanah, keluarganya hilang entah kemana, dan teman-temannya mungkin sudah tak bernyawa. Di tepi jalan, seorang gadis kecil duduk bersandar pada dinding yang hampir roboh. Wajahnya penuh jelaga, matanya kosong menatap ke depan. Tangannya masih memeluk erat sebuah boneka lusuh yang kehilangan sebelah matanya. Ia tidak menangis, tidak berbicara. Ia hanya diam, seperti patung yang ditinggalkan di tengah kehancuran. Arif berjongkok di depannya, mencoba berbicara dengan suara lembut meski suaranya sendiri gemetar. "Kau sendirian?" tanyanya. Gadis itu tidak menjawab, hanya mengedipkan mata perlahan. Arif menghela napas panjang, lalu mengulurkan tangannya. "Ayo, kita pergi dari sini." Perlahan, tangan kecil itu meraih tangannya. Dalam keheningan yang menyayat, mereka berdua berjalan menjauh dari kota yang tak lagi bisa disebut rumah. Sampit telah hancur, dan mereka yang selamat harus mencari cara untuk melanjutkan hidup di tengah kepedihan yang tak akan pernah benar-benar hilang. Matahari perlahan naik ke langit, tetapi kehangatannya tak mampu mengusir dingin yang merasuk ke dalam hati para penyintas. Kota Sampit masih berkabut, bukan oleh embun pagi, tetapi oleh asap yang menggantung di udara, menyelimuti puing-puing yang tersisa. Arif berjalan dengan langkah berat, menggenggam tangan gadis kecil yang ia temukan di tengah reruntuhan. Ia bahkan belum sempat bertanya siapa namanya. Di saat seperti ini, nama terasa tidak lagi penting. Di sepanjang jalan, pemandangan yang tersaji di hadapannya terasa seperti neraka yang menjelma di bumi. Bangkai kendaraan berserakan, dinding-dinding rumah yang menghitam akibat kobaran api, serta mayat-mayat yang belum sempat dikuburkan. Beberapa tubuh masih tergeletak di jalan, beberapa lainnya tergeletak di sudut-sudut bangunan yang rubuh. Arif menahan napasnya, berusaha mengendalikan rasa mual yang naik ke tenggorokan. Ia tidak boleh berhenti sekarang. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki yang bergegas. Arif menoleh cepat, hatinya berdebar kencang. Di antara kabut asap, ia melihat sekelompok tentara berjalan mendekat. Senjata mereka siap di tangan. Salah satu dari mereka, seorang lelaki berbadan tegap dengan seragam penuh debu, melambaikan tangan ke arahnya. "Kau selamat?" tanya lelaki itu. Suaranya tegas tapi terdengar kelelahan. Arif mengangguk pelan. Aku mencari keluargaku." Tentara itu menatapnya sejenak, lalu menghela napas panjang. Jika mereka tidak ada di sini, kemungkinan mereka sudah dievakuasi keluar kota. Arif merasa kakinya lemas. Ia tidak tahu harus merasa lega atau takut. Apakah keluarganya benar-benar selamat? Atau mereka sudah menjadi bagian dari tubuh-tubuh yang berserakan di jalanan? "Ayo ikut dengan kami," lanjut tentara itu. "Kami akan membawamu ke posko pengungsian." Arif menoleh ke gadis kecil di sampingnya, yang masih menggenggam boneka lusuhnya. Ia mengangguk, lalu mengikuti tentara itu menuju tempat yang mungkin bisa memberikan sedikit harapan di tengah kehancuran. Perjalanan menuju posko pengungsian tidaklah mudah. Sepanjang jalan, mereka harus melewati sisa-sisa kekacauan yang masih terasa mencekam. Di beberapa sudut kota, masih terdengar suara-suara tangisan yang teredam, jeritan orang-orang yang kehilangan keluarganya, atau sekadar rintihan mereka yang terluka namun belum mendapat pertolongan.
Saat mereka mencapai sebuah lapangan luas di pinggiran kota, Arif melihat puluhan tenda darurat berdiri. Asap dari dapur umum mengepul di udara, menciptakan aroma makanan sederhana yang berbaur dengan bau darah dan tanah basah. Para relawan mondar-mandir membawa perban dan kantong makanan untuk para pengungsi. Arif melangkah masuk, matanya segera mencari wajah-wajah yang familiar. Tetapi semakin lama ia mencari, semakin besar rasa takut yang menggelayuti dadanya. Tidak ada wajah ayahnya, tidak ada ibunya, tidak ada adiknya. Ia merasa dunia semakin mengecil, seolah-olah langit di atasnya akan runtuh kapan saja. Tiba-tiba, seseorang memanggil namanya. Arif. Ia berbalik cepat. Jantungnya melompat penuh harapan. Namun yang ia lihat bukanlah keluarganya, melainkan seorang pria tua yang dikenalnya sebagai Pak Rahman, salah satu tetangga dekatnya. Wajah lelaki itu penuh luka dan matanya memerah seakan terlalu banyak menangis. Pak Rahman, ayah dan ibu saya. Apa Anda melihat mereka? Arif bertanya dengan suara bergetar. Pak Rahman menggeleng pelan. Aku tidak tahu, Nak. Tapi, ia menelan ludah, terlihat ragu untuk melanjutkan. Rumah kita, lingkungan kita, hampir semuanya sudah habis terbakar. Dunia Arif runtuh seketika. Dadanya terasa sesak, seolah ada tangan tak kasat mata yang mencengkeramnya dengan erat. Ia tidak tahu harus berharap atau menyerah pada kenyataan pahit yang perlahan meresap ke dalam dirinya. Hari-hari berlalu dalam kabut duka yang tebal. Di posko pengungsian, orang-orang saling berbagi cerita kehilangan, mencoba mencari penghiburan dalam luka yang sama. Setiap pagi, daftar nama orang hilang dibacakan, tetapi semakin hari, semakin sedikit harapan yang tersisa. Arif menghabiskan waktunya dengan duduk di tepi tenda, memandangi tanah yang dipenuhi jejak-jejak kaki orang-orang yang lalu lalang. Gadis kecil yang bersamanya masih belum banyak berbicara. Ia hanya mengikuti Arif kemanapun ia pergi, seperti bayangan yang tidak ingin tertinggal. Suatu malam, ketika suara isak tangis menggema di seluruh tenda, Arif duduk di sampingnya dan bertanya pelan, "Apa namamu?" Gadis itu menunduk. Jemarinya meremas ujung bajunya yang kotor. "Sinta," jawabnya hampir tak terdengar. Arif tersenyum kecil, meskipun senyum itu terasa pahit. "Sinta, kau punya keluarga?" Sinta tidak langsung menjawab. Ia hanya memeluk bonekanya lebih erat. Lalu dengan suara kecil, ia berbisik, "Mereka tidak akan kembali." Arif menahan napas. Ia ingin mengatakan sesuatu, ingin menghiburnya. Tetapi apa yang bisa ia katakan? Ia sendiri pun tidak tahu apakah keluarganya masih hidup atau tidak. Malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, Arif dan Sinta duduk berdampingan, dua jiwa yang sama-sama kehilangan, mencoba mencari makna di tengah runtuhan hidup mereka. Beberapa hari kemudian, kabar datang bahwa pemerintah akan mengevakuasi para pengungsi ke kota lain. Sampit sudah tidak lagi layak dihuni dalam waktu dekat, dan mereka yang selamat harus memulai kembali dari awal. Arif berdiri di antrean panjang. Sinta masih menggenggam tangannya erat. Ketika namanya dipanggil, ia melangkah maju dengan hati yang berat. "Tujuanmu kemana?" tanya seorang petugas yang mencatat data para pengungsi. Arif terdiam. Ia tidak tahu harus kemana. Rumahnya sudah hancur. Keluarganya entah di mana. Kota ini sudah bukan rumahnya lagi. Setelah berpikir sejenak, ia akhirnya berkata, "Kemana saja, asal bukan ke tempat yang penuh dengan kenangan ini." Petugas itu mengangguk, lalu memberikan tiket untuk naik ke truk pengungsi. Arif dan Sinta naik ke dalamnya, duduk di antara orang-orang yang juga membawa luka yang sama. Saat truk mulai bergerak, Arif menoleh ke belakang, melihat kota yang kini hanya tersisa bayangannya. Ia tidak tahu apakah suatu hari ia akan kembali, atau apakah ia ingin kembali. Yang ia tahu, kehidupannya di Sampit telah berakhir. Truk melaju di jalanan berdebu, membawa Arif dan Sinta menuju masa depan yang tidak mereka ketahui. Udara terasa berat, seolah menggambarkan beban yang mereka bawa di hati mereka. Arif menatap Sinta yang bersandar di bahunya, tertidur dengan tangan kecilnya masih menggenggam boneka lusuhnya. Ia menghela napas panjang, mencoba memahami semua yang telah terjadi.
Perang telah merenggut segalanya darinya, keluarganya, rumahnya, dan masa lalunya. Namun, di tengah semua kehilangan itu, ia masih bernapas. Dan entah bagaimana, ia harus menemukan alasan untuk terus hidup. Dengan mata yang menatap jauh ke depan, Arif berbisik pada dirinya sendiri. Aku tidak tahu kemana aku pergi, tapi aku harus terus berjalan. Dan di bawah langit yang mulai terang, perjalanan baru pun dimulai. Truk yang mereka tumpangi bergetar di jalanan tanah yang penuh lubang. Debu mengepul di sepanjang perjalanan, mengaburkan pemandangan ke arah belakang, ke kota Sampit yang kini hanya tinggal bayangan. Arif duduk diam, sesekali menatap Sinta yang masih tertidur di bahunya. Gadis kecil itu menggenggam bonekanya erat, seolah hanya itu yang tersisa dari dunianya yang dulu. Di sekitar mereka, para pengungsi lain duduk dalam kebisuan. Beberapa orang menatap kosong ke depan, sementara yang lain mencoba menahan air mata yang terus menggenang. Beberapa ibu merangkul anak-anak mereka yang kelelahan, sementara para lelaki duduk dengan wajah yang penuh luka dan debu. Mata mereka menyimpan kepedihan yang tak terucapkan. Arif menoleh keluar truk, melihat jalan panjang yang membentang di hadapan mereka. Ia tidak tahu akan dibawa kemana. Apakah tempat yang baru bisa menjadi rumah bagi mereka? Apakah di sana mereka bisa melupakan semua yang terjadi? Seorang pria tua di sampingnya akhirnya bersuara. Suaranya serak dan penuh kelelahan. Dulu aku lahir dan besar di Sampit, katanya pelan. Aku tidak pernah membayangkan akan meninggalkan kota itu dengan cara seperti ini. Arif menelan ludah, lalu dengan suara yang hampir berbisik, ia berkata, aku juga. Mereka kembali terdiam. Hanya suara mesin truk yang terus menderu, membawa mereka menjauh dari segala yang pernah mereka kenal. Setelah berjam-jam perjalanan, akhirnya truk berhenti di sebuah perkampungan kecil yang jauh dari keramaian kota. Para pengungsi turun satu persatu, menatap lingkungan baru yang akan menjadi tempat tinggal mereka untuk sementara waktu. Perkampungan itu tidak besar, tetapi cukup untuk menampung mereka. Beberapa tenda sudah berdiri di tanah lapang, sementara di kejauhan terlihat bangunan sederhana yang mungkin akan dijadikan dapur umum dan pusat logistik. Arif menggenggam tangan Sinta saat mereka turun dari truk. Gadis itu mengusap matanya yang masih mengantuk, menatap sekeliling dengan kebingungan. Di mana kita? Tanyanya pelan. Arif menggeleng. Aku tidak tahu, Sinta. Tapi kita aman di sini. Mereka berjalan menuju tenda yang ditunjuk oleh petugas, berbagi ruang dengan beberapa keluarga lain. Bau tanah basah dan plastik tenda memenuhi udara. Tempat ini jauh dari rumah, tapi setidaknya, di sini tidak ada suara teriakan atau bau darah yang menyengat. Namun, meskipun tubuh mereka kini berada di tempat yang lebih aman, pikiran mereka tetap terperangkap di kota yang telah mereka tinggalkan. Hari-hari berlalu dengan lambat di perkampungan pengungsi. Setiap pagi, para relawan datang membawa makanan dan obat-obatan. Anak-anak mulai bermain di sekitar tenda, mencoba melupakan trauma yang mereka alami. Tetapi bagi orang-orang dewasa, luka itu masih terlalu dalam untuk bisa dilupakan begitu saja. Arif menghabiskan sebagian besar waktunya duduk di tepi lapangan, menatap langit yang selalu tampak abu-abu. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Dulu, ia memiliki rumah, keluarga, dan impian. Kini, semuanya terasa kosong. Sinta duduk di sampingnya, menggambar sesuatu di tanah dengan ranting kecil. Apa kau punya keluarga di sini, Kak? Tanyanya tanpa menoleh. Arif terdiam sejenak sebelum menjawab. Tidak. Aku tidak tahu apakah keluargaku masih hidup atau tidak. Sinta menatapnya dengan mata yang besar dan polos. Kalau begitu, mungkin kita bisa jadi keluarga. Arif menoleh padanya, terkejut oleh kata-kata sederhana itu. Ia menatap gadis kecil itu, seorang anak yang kehilangan segalanya, namun masih memiliki keberanian untuk menawarkan sesuatu yang begitu berharga. Ia menghela napas, lalu mengangguk pelan. Ya, Sinta, kita adalah keluarga sekarang. Gadis kecil itu tersenyum tipis, lalu kembali menggambar di tanah. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, Arif merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, masih ada sesuatu yang bisa ia perjuangkan. Beberapa bulan berlalu.
Perkampungan pengungsi mulai terasa seperti rumah sementara bagi mereka. Beberapa orang mulai mencari pekerjaan di desa-desa terdekat, sementara yang lain membantu di dapur umum atau merawat mereka yang sakit. Arif bekerja sebagai buruh di sebuah ladang, mengangkut karung-karung beras untuk mendapatkan sedikit uang. Setiap sore, ia kembali ke tenda, membawa makanan kecil untuk Sinta. Mereka makan bersama di bawah langit senja, berbagi cerita tentang hari mereka. Namun, meskipun hidup mereka perlahan kembali berjalan, ada satu hal yang terus menghantui Arif, keinginannya untuk kembali ke Sampit. Ia ingin tahu apakah ada yang tersisa dari kehidupannya di sana. Apakah rumahnya benar-benar hancur? Apakah keluarganya masih hidup? Suatu malam, ia duduk di depan tenda, menatap langit berbintang. Sinta yang duduk di sampingnya bertanya, "Kau ingin kembali ke Sampit, kan?" Arif menoleh padanya, sedikit terkejut. "Bagaimana kau tahu?" Sinta mengangkat bahu kecilnya. "Aku bisa melihatnya di matamu." Arif terdiam, lalu menghela napas panjang. "Ya, aku harus tahu apa yang terjadi." Sinta menatapnya dengan ekspresi serius. "Kalau kau pergi, aku ikut." Arif menatap gadis kecil itu lama. Ia tahu perjalanan kembali ke Sampit tidak akan mudah. Tapi ia juga tahu bahwa Sinta tidak akan membiarkannya pergi sendiri. Malam itu, di bawah langit yang sama yang dulu menyaksikan kehancuran mereka, mereka membuat keputusan, mereka akan kembali. Pagi itu, dengan tas kecil berisi pakaian dan makanan seadanya, Arif dan Sinta meninggalkan perkampungan pengungsi. Mereka menumpang truk yang menuju kota terdekat, lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Jalan kembali ke Sampit terasa panjang dan berat. Setiap langkah membawa mereka lebih dekat ke tempat di mana semuanya bermula, tempat di mana kehidupan mereka hancur. Saat mereka akhirnya tiba di perbatasan kota, jantung Arif berdebar kencang. Kota itu masih berdiri, tetapi bekas-bekas kehancuran masih terlihat jelas. Beberapa bangunan yang dulu ia kenal telah rata dengan tanah. Jalanan yang dulu ramai kini sepi. Hanya beberapa orang yang berlalu lalang dengan tatapan waspada. Arif berjalan perlahan, mengenali setiap sudut kota yang dulu ia sebut rumah. Lalu, di ujung jalan, ia melihatnya, rumahnya. Atau lebih tepatnya, yang tersisa dari rumahnya. Dindingnya hangus, atapnya runtuh, dan di antara puing-puingnya, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Arif berdiri di sana, tubuhnya gemetar. Semua harapan yang ia simpan selama ini, semua doa yang ia panjatkan, seolah runtuh bersamaan dengan rumah yang kini menjadi abu. Sinta menggenggam tangannya erat. "Mungkin rumah kita bukan di sini lagi, Kak," bisiknya pelan. Arif menutup matanya, menahan air mata yang hampir jatuh. Lalu, dengan suara yang nyaris tak terdengar, ia berbisik, "Ya, mungkin rumah kita ada di tempat lain." Dengan langkah pelan, mereka berbalik, meninggalkan kota yang pernah menjadi bagian dari hidup mereka. Masa lalu akan selalu menjadi bagian dari mereka, tetapi di suatu tempat di luar sana, masa depan masih menunggu. Dan untuk pertama kalinya, Arif merasa siap untuk menemukannya.